Penyakit skabies ini ada 4 tanda utamanya. Oke, apa aja tuh dok? Ada 4. Namanya cardinal sign. Yang pertama, gatal pada malam hari. Oke. Jadi itu khasnya. Yang membedakan dari penyakit kulit yang lain yang juga keluhannya gatal, dia gatalnya pada malam hari. Emang khusus malam hari baru lebih terasa kuat di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu aktivitas si tungau itu lebih aktif. Lebih aktif ya, dok. Karena mungkin suhunya ya. Jadi suhu 21 derajat gitu dia aktif dan mungkin lebih lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Mardayahya. Nah, episode kali ini spesial, kita kedatangan Dr. Lia Septina Pak Paham SP DVE selaku dokter spesialis kulit ya dok ya di RSJ Tampan. Apa kabar dokter? Halo Mbak Yola, apa kabar? Saya baik. Baik, alhamdulillah. Baik juga dokter, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat ya dok ya? Nampak dari mukanya berseri-seri ya dok ya. Nah mungkin kita episode kali ini mau membahas tentang skabies ya dok ya, yang merupakan penyakit kulit juga ya dok. Ya, yang mungkin di RSJ Tampan sendiri banyak penanganan ini ya dok ya, skabies sendiri. Nah mungkin di awal biar kita lebih dekat nih sama dokter Lia. Dokter Lia udah berapa lama sih dok praktek menjadi dokter kulit sendiri? Saya tamat sekolahnya dari Universitas Sumatera Utara. USU ya dok ya? Ya. Horas, orang Medan ya dok? Medan, itu di tahun 2015. Oke. Nah, kemudian balik lagi ke Pekanbaru sampai sekarang berapa tuh? Hampir 9 tahun 9 tahun ya. Ya dok ya, luar biasa. Udah hampir 1 dekade loh dok. Ya nggak kerasa ya. Oke. Berarti dari USU ya dok dari ya? USU. Oke, nah prakteknya langsung awalnya di Medan sendiri atau udah di Pekanbaru? Enggak, saya kebetulan bertugas di RSJ itu dari tahun 2011. 2011. Iya, waktu itu masih dokter umum. Oke. Kemudian pergi sekolah dan balik lagi mengabdi di Provinsi Riau. Luar biasa. Nah, kenapa sih dokter memilih untuk menjadi dokter spesialis kulit? Waduh, ini dan kelamin ya? Ya, karena waktu dokter umumnya dulu ya banyak menemukan kasus-kasus kulit. Kebetulan saya tugasnya di RSJ, banyak itu yang dialami oleh pasien-pasien di RSJ. Salah satu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kan, rasanya perlu menambah ilmu lagi lah. Selain dengan ketertarikan penyakit-penyakit kulit lainnya. Berarti karena kasus-kasus yang ada pas selama menjadi dokter umum ya dok ya, ternyata tertariknya di kulit. Jodohnya di kulit. Alhamdulillah lancar sampai sekarang ya dok ya. Nah, salah satu penyakit kulit ini yang kita sebut tadi ya dok ya, skabies. Nah mungkin boleh gak sih dok dijelaskan sedikit mengenai apa sih penyakit kulit skabies ini dok? Mungkin banyak sobat Diskominfotik yang belum tahu juga nih dok. Oke. Jadi penyakit skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infestasi dan sensitasi oleh tungau. Oleh tungau, ya, tungau. Jadi tungaunya namanya Sarcoptes scabii yang varian hominis kalau yang untuk manusia. Tungau ini bisa dibilang mirip-mirip kutu, tapi ukurannya jauh lebih kecil dari kutu. Lebih kecil lagi lebih kecil dari kutu. Mungkin kalau kutu masih bisa kita lihat dengan mata ya. Misalnya ada orang yang kutuan rambutnya jatuh, masih bisa, masih nampak wujudnya ya dok ya. Nah kalau tungau ini sayangnya nggak bisa karena kecil, ukurannya mikron. Warnanya translucent putih gitu, sehingga nggak bisa terlihat. Nah tungau-tungau ini suka hidup di barang-barang yang tidak bersih, terutama barang-barang yang ada serat-serat kainnya. Jadi seperti pakaian, kasur, spray, selimut, atribut-atributnya lah ya, bantal, karpet, gorden. Kalau tidak bersih, ya ada tungau-tungau ini. Nah, tungau itu bisa masuk ke kulit manusia, menginfeksi kulit manusia, sehingga menyebabkan
penyakit ini. Nah, skabies ini kalau bahasa awamnya ada yang menyebut kudis kalau di Kudis Pekanbaru. ya. Jadi kalau lihat Bahasa gaul Pekanbarunya kudis gitu. karena secara klinis dia ditandai bintil-bintil merah. Jadi kita sebutnya papul-papul merah. Dan biasanya dia awalnya itu munculnya di lipatan-lipatan kulit. Biasanya lipatan sela-sela jari, ketiak, sela paha, perut, bisa menyebar ke perut bagian bawah. Dan kalau dibiarkan terus ya bisa satu badan. Satu badan. Oh, bisa menyebar ke seluruh badan Satu juga ya, badan, Dok ya? Iya. Oke. Penularannya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung misalnya ada orang yang menderita skabies, terus kontak sama kita, misalnya berjabatan tangan, kontak erat lah ya, tinggal serumah, tinggal seasrama, ataupun berhubungan seksual, itu bisa terjadi penularan langsung. Oke. Dan Secara juga langsung ya. dan juga bisa secara tidak langsung. Seperti apa tuh, Dok? Kalau tidak Melalui langsung. barang-barang yang tadi. Oh, oke. Terutama barang-barang yang dipakai bersama, misalnya sharing pakaian, oke. handuk, sisir, selimut, tempat tidur orang yang sebelumnya menderita skabies mungkin ya kalau dari kisah-kisah pasien nginap di rumah Nginap kita, di sana. belum kita tukar spraynya, kita tidur di situ ya mulai jadi begitu bisa. Oke. Nah, untuk di RSJ sendiri, skabies ini termasuk top 10 lah ya. Top 10, penyakit kulit yang sering terjadi pada pasien-pasien di RSJ. Mengapa? Mungkin uniknya kalau pasien-pasien di RSJ itu tidak seperti pasien di rumah sakit lain, di mana kalau pasien di RSJ itu kan membutuhkan masa rawatan yang lama. Iya, benar. Ya, berbulan-bulan ada. Nah, dan dalam satu ruangan itu juga bisa ramai-ramai. Dan mungkin karena penyakitnya, personal hygiene pasiennya juga kurang, sehingga penyakit ini ya tinggi angkanya di RSJ sendiri. Oke. Tapi bukan berarti pada kita itu nggak bisa terjadi. Justru banyak dari praktek sehari-hari penyakit skabies ini juga termasuk top 10 yang masih sering, karena sering dicuekin. Karena kan manusia ketemu gatel ya garu aja. Garu ya, Dok, nggak tahu ya. Padahal sifatnya si tungau itu cepat sekali berkembangnya. Iya. Dari masa hidupnya dari telur, larva ke dewasa itu hanya sekitar 8 sampai 12 hari itu bisa menghasilkan telur hingga puluhan. Wow. 40 sampai 50 telur. Dan kalau tidak diobatin ya bisa itu dari satu lebih tungau dari ya, itu ya, Dok, ya? satu tungau ya. Bisa banyak dan rasanya gatal sekali. Gatal banget ya, Dok ya. Penyakit skabies ini ada 4 tanda utamanya. Oke, apa aja tuh, Dok? Ada 4. Namanya cardinal sign. Yang pertama, gatal pada malam hari. Jadi itu khasnya. Yang membedakan dari penyakit kulit yang lain yang juga keluhannya gatal, dia gatalnya pada malam hari. Emang khusus malam hari baru lebih terasa kuat di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari itu aktivitas si tungau itu lebih aktif. Lebih aktif ya, Dok. Karena mungkin suhunya ya. Jadi suhu 21 derajat gitu dia aktif dan mungkin lebih lembab. Kemudian terjadi berkelompok. Maksudnya penyakit ini sering menyerang orang yang hidupnya berdekatan. Misalnya satu asrama. Pesantren gitu ya? Iya, makanya sering terjadi pada anak-anak pesantren. Kalau orang bilang penyakit anak pesantren. Ya udah biasa ya kalau anak pesantren. Atau ya itu tadi kayak di RSJ satu ruang satu rawat, bilik gitu satu ya, Dok, bilik. Atau kayak tentara misalnya satu barak gitu, satu kompi. Kalau satu asrama, satu tenda, satu asrama, satu kos. Ataupun satu rumah. Jadi misalnya anaknya kena, masih tidur sama orang tua, ya orang tua kena. Nanti orang tua tidur lagi sama anak yang lain, kena lagi. Jadi berantai. Gitu. Kemudian yang ketiga, tandanya yaitu ada tanda terowongan di kulit itu. Kalau kita periksa terowongan putih yang menandakan ada tungau itu di kulit kita. Terowongannya seperti apa, Dok? Bisa lihat pakai kasat mata juga? Enggak sih, karena dia ukurannya kecil itu mungkin kalau kita sih ada kaca pembesarnya kalau mau lebih jelas. Tapi kalau ada tipe skabies yang sudah parah sekali, itu ya bisa dilihat khas sekali lesinya itu. Terowongannya membentuk gitu bisa. Kalau yang tipe-tipe Norwegian skabies itu bisa terlihat dengan mata, itu yang udah parah sekali. Udah parah ya, Dok ya. Nah, kalau gejala awalnya yang mungkin biasa dirasakan oleh
masyarakat sendiri gimana dok? Kalau gatal itu kan kadang kita nggak bisa membedakan ya gatal nyamuk apa gatal tungau itu seperti apa sih dok? Oke. Membedakannya gitu. Jadi masa inkubasi, jadi dari pertama kali masuk tungau itu ke badan kita sampai menimbulkan gejala itu makan waktu. Jadi nggak langsung. Nggak langsung ya dok ya? Iya. Oke. Jadi memang kerepotannya di situ. Kadang-kadang 2 sampai 6 minggu baru terjadi rasa gatal. Oke, Padahal lumayan tungaunya lama juga ya. Padahal tungau udah masuk nih. Jadi makanya kadang-kadang udah terlanjur banyak, baru pasien merasa gatal. Oke. Dan gatalnya tuh bener-bener gak enak Mbak Yola pada malam hari, garuk terus. Beneran gatel banget gitu mungkin ya. Padahal garukan kita itu justru mempermudah si tungau itu untuk makin Tersebar aktif. lagi ya dok ya? Benar. Oke. Jadi makin gatel, mulailah menyebar dan gambaran di kulit kita tuh ya gak enak dilihat lah ya, bintil-bintil, kudis-kudis Iya. gitu ya. Tentu menjadi aduh ini kok mungkin sudah dicoba juga. Kadang-kadang kan orang kalau gatal ya oles ini, oles itu. Loh kok nggak hilang, kok malah makin gatal. Dan bahkan banyak pasien yang sampai nggak bisa tidur karena memang gatal sekali di malam hari. Berarti mengganggu aktivitas juga ya dok ya? Kalau nggak bisa tidur kan besoknya loyo. Bener-bener. Apalagi kalau anak-anak, nggak semangat sekolah, ya bisa menurunkan kualitas hidup juga kalau nggak diobati. Iya benar. Apakah gatal-gatal itu bisa sampai ke muka gitu dok? Nah, ke muka ini kan area sensitif ya? Yeah. Atau hanya biasanya di bagian tangan, kaki, atau badan? Oke, untuk daerah muka itu biasanya lebih sering kita temukan pada anak-anak justru. Oh anak-anak. Ya. Oke. Kalau untuk orang dewasa lebih seringnya dimulai dari sama anak-anak, dimulai dari lipatan-lipatan jari, kemudian ke tangan, merambat ke lipatan-lipatan yang lain, ketiak, selap paha, bawah perut, bokong, dan lama-kelamaan bisa ke seluruh badan. Dan kalau anak-anak atau bayi itu ke leher, ke wajah, jadi penuh satu badan bisa. Dan untuk skabies ini di dunia kulit kita sebut dia great imitator. Oke, apa tuh dok? Jadi itu peniru. Jadi mirip sekali dengan penyakit-penyakit lainnya karena kalau kelihatan merah-merah. Merah-merah. Ya kalau kita nggak jeli melihatnya ya seperti alergi, seperti ya gatal-gatal biasa. Kalau nggak kita tanya riwayatnya, memang akan kesusahan. Jadi informasi tentang riwayat misalnya tinggalnya di mana? Oh di pesantren, tentu kan membantu kita. Atau gatalnya dominannya di siang hari atau malam hari. Atau di rumah ada yang gatal juga nggak selain kamu. Informasi-informasi itu tentu membuat kita lebih mudah untuk mendiagnosis. Iya benar. Tapi kalaupun susah, misalnya dari riwayat nggak jelas informasinya, misalnya nggak, ya kita bisa melakukan pemeriksaan tambahan lainnya ya. Ada, bisa di laboratorium, bisa kita atau di tempat praktek juga bisa kita kerok, ada dengan kita campur cairan dulu, kemudian bisa kita kerok, bisa nampak tungaunya. Bisa tegak diagnosis. Kalau nggak bisa ya kita kirim untuk pemeriksaan lanjut. Nah biasanya kalau kita udah terkena nih dok, apakah kita langsung ke dokter spesialis kulit atau tunggu berapa lama dulu ternyata nggak skabies atau langsung aja nih dok? Penanganan pertamanya seperti apa sih dok? Oke. Untuk penyakit skabies itu tadi, kalau misalnya bisa diketahui dari awal cepat, misalnya kontak sama orang yang kita curigai skabies, ya mungkin pertolongan awal mencuci tangan, membersihkan itu bisa lah menghilangkan tungau-tungau itu. Tapi kan seperti yang saya bilang tadi, dari masuknya tungau sampai terjadinya gejala itu dia nggak langsung. Nggak langsung ya dok ya, ada waktunya ya. Sehingga sudah muncul dulu ruam-ruamnya, baru orang ngeh, oh saya ini ada penyakitnya. Iya benar. Untuk pengobatan skabies sendiri itu agak unik sih Mbak. Memang ada salep dan ada bisa dibantu obat makan lah untuk keluhan gatal atau ada infeksi-infeksi lainnya. Cuma pengolesan salepnya itu agak unik, berbeda dengan penyakit yang lain. Oh ada bedanya ya dok ya? Misalnya kalau penyakit alergi ya gampang ya, oleh setiap hari 2 kali sehari di tempat yang ruam-ruam gatal, yang mana yang gatal. Kalau skabies ini harus kita betul-betul edukasi pasiennya cara pengolesannya. Karena banyak pengolesan hanya 1 kali oles. Tapi ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya nggak hanya di ruamnya, 1 badan, didiamkan berapa lama, nggak boleh kena air, dan harus langsung
cuci bersih. Cuci bersih. Karena ada efek sampingnya. Karena ada banyak sih jenis salep-salepnya. Tapi kalau tidak hati-hati, ada yang bisa efek samping. Yang paling ringan sih iritasi ya, kalau terlalu lama di kulit. Iya, benar. Ataupun ada efek-efek neurotoksik. Karena ada salep yang nggak boleh sama anak-anak, nggak boleh sama ibu hamil, nggak boleh sama bayi. Yaitu butuh panduan dari dokternya. Oke, berarti nggak sembarangan ya pakai salepnya. Jadi sebaiknya khusus memang, juga nih gitu. Apalagi kalau masyarakat kadang-kadang berobat ke kita sudah dengan diobati apa-apa dulu sebelumnya. Udah pakai salep duluan gitu ya dok ya. Udah dikasih daun ini, daun itu, minyak alternatif. ini, minyak itu. Kadang-kadang jadi malah membingungkan. Yang harusnya jelas ruam skabies, ternyata ya ada yang efek samping pengobatan dia sebelum jadi nyampur. Ya lumayan membingungkan bisa terjadi. Karena mungkin kalau dari awal langsung ke dokter spesialis mungkin aman ya dok ya, nggak begitu riuh untuk mengembalikannya lagi. Nah biasanya dok kalau sudah terkena skabies itu apakah nantinya setelah sudah hilang tungaunya, maksudnya sudah mati, akan meninggalkan bekas dok? Bekas hitam-hitam apa gimana? Kalau membahas ini sebenarnya bukan hanya skabies saja. Semua penyakit kulit kalau kita utak-atik, maksudnya menggaruk, itu kemungkinan meninggalkan bekas itu ada. Jadi maupun ruam jamur, alergi ya, kalau garukan-garukan kita itu yang justru membuat bekas. Sebenarnya kalau ada penyakit kita obati dengan tepat, itu bisa sempurna hilangnya, sembuhnya. Tapi kalaupun terlanjur ada bekas-bekasnya, bekas-bekas ini kan bisa macam-macam tergantung tipe kulit orang. Ada yang hanya bercak-bercak hitam, ada yang mengeras, atau ada yang mencekung. Nah itu bisa kita berikan pengobatan yang lain lagi tambahan. Untuk menghilangkan bekas-bekasnya. Kalau di RSJ Tampan sendiri nih dok, apakah ada alat khusus nih untuk penanganan dari skabies ini atau enggak? Atau hanya sebatas salep dan segala macam gitu? Kalau secara umum skabies ini bisa diobati dengan pengobatan topikal, oles-olesan, dan pengobatan oral jika dibutuhkan. Jadi misalnya kalau biasanya tuh pasien tuh pasti sudah menggaruk semua lesinya, karena nggak akan kuat pasti ya dok. Jadi nggak hanya dengan merah-merah bintil merah seperti saya bilang, pasti sudah ada luka-lukanya, sudah ada nanah-nanahnya, karena makin digaruk makin enak mungkin ya. Apalagi kalau malam-malam nggak sadar tidur, ya, bener-bener. bangun pagi udah waduh merah-merah. Nah biasanya itu sudah terjadi infeksi. Jadi udah terjadi luka-luka terbuka di lesi-lesi skabies itu. Nah untuk yang infeksi mungkin bisa kita berikan tambahan obat antibiotik, salep antibiotik untuk meredakan si infeksinya. Atau obat gatalnya untuk mengurangi gatalnya lah. Sebenarnya dengan modal itu, dengan salep dan obat minum, itu biasanya penyakitnya bisa sembuh. Asal ada asalnya. Diimbangi membasmi tungaunya. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena percuma kita hanya mengobati tungau yang ada di badan, tapi di barang-barang nggak kita dibersihin. Misalnya tungaunya ada di spray kita, pergi ke dokter berobat sembuh, tapi kita masih tidur lagi di spray yang spraynya itu. Sama aja ya dok. Jadi ini harus kerjasama lah pasien dan dokternya. Jadi kita juga selalu wanti-wanti ke pasien tungau, bagaimana cara membasmi tungau. Sebenarnya nggak repot sih. Tungau-tungau ini bisa mati dengan air panas dan sinar matahari. Dengan air panas ya dok ya? Jadi barang-barang yang tadi sebelumnya disebutkan yang rasanya bisa dicuci, silakan direndam di air panas dulu. Rebus air mendidih, rendam. Sering kita bilang, nggak akan rusak kok Bu, ini bajunya, rendamnya ya 2 jam atau sampai airnya dingin. Tapi jangan lupa setelah itu dicuci juga. Dijemur sampai kering. Kalau perlu disetrika pakai suhu yang panas. Itu biasanya mati tungaunya. Untuk barang-barang yang nggak bisa dicuci, misalnya bantal, kasur, silakan diangkat ke luar rumah, jemur di matahari yang terik. Itu penting sekali. Jadi tungau yang sumber penularannya tuntas, yang sudah terlanjur terjadi di badan kita pun tuntas. Jadi penyakit bisa sembuh. Cuma kadang-kadangnya yaitu tidak memungkinkan
pembasmian tungau itu secara sempurna. Sempurna, benar. Karena kayak saya kasih contoh, ada orang yang tinggal di pesantren, datang berobat kita obatin. Kalau cuma dia sendiri yang bersih-bersih, sama aja ya sama dok aja. ya. Karena kan ya pasti ada temennya nanti main ke tempat tidurnya, pinjem ininya. Jadi memang lingkarannya yang akan muter-muter di situ. Kadang-kadang sudah bebas 3 bulan muncul kambuh lagi. Seringnya begitu. Itu kesulitan penyakit ini, kambuh terus karena ya membasmi tungaunya ya gampang-gampang susah juga. Gampang susah karena memang harus lebih ekstra lagi menjaga kebersihan itu ya dok ya. Apalagi kayak tadi kita harus rendam pakai air panas, harus jemur juga. Apakah bisa di ini juga dok? Disemprot pakai disinfektan kayak gitu? Itu memang tren sekali waktu ini ya. Covid ya? Iya, waktu Covid kemarin semprot sana semprot sini. Iya. Tapi gimana tuh dok? yang mungkin boleh saja dicoba ya, tapi lebih idealnya dengan air panas dan sinar matahari di atas 50 suhu 50 derajat mati kok tuh. Mati ya. Karena kalau dulu kan kalau udah semprot tuh rasanya udah bersih ya dok ya. Apa-apa semprot gitu. Nah, kalau untuk misalnya kita sebagai orang normal yang mungkin bisa menjaga kebersihan itu dengan kesadaran penuh ya dok ya. Nah, kalau pasiennya seperti kalau di RSJ sendiri pasti banyak yang seperti gangguan jiwa gitu ya dok ya. Nah, itu penanganannya seperti apa sih dok? Pasti lebih ekstra lagi ya dok ya. Karena kan mereka berkumpul sama ya mungkin dengan penyakit yang bisa dibilang sama lah. Tingkat skabiesnya tinggi juga ya di sana dok. Nah, itu bagaimana dok penanganannya kalau untuk pasien gangguan jiwa sendiri dok? Nah, ini yang masih menjadi tantangan di RSJ. Karena memang kapasitas rawat inapnya belum terlalu banyak, pasiennya membludak banyak, jadi memang tidak bisa dihindari kontak-kontak antar pasien seperti ini, saling meminjam baju karena ya dari personal hygiene mereka kan memang sangat kurang karena penyakit yang diderita. Tapi oleh RSJ sendiri juga sudah memfasilitasi, biasanya ada ruang-ruang isolasi. Jadi begitu kita tegakkan diagnosis skabies, kita pisahkan untuk menghindari penyebaran. Nah, yang sudah terinfeksi ini kita obatin. Nanti kalau sudah sembuh baru kita kembalikan lagi gabung sama teman-teman. Jadi ya dipisah lah. Dipisah ya dok ya. Jadi untuk biar sementara. Ya tidak menular lagi. Ya karena kalau sudah menular pernah kejadian ya hampir setengah ruangan pasiennya kena skabies ya dok ya. Kewalahan pasti. Karena kadang-kadang mereka ya susah diedukasi. Benar. Tuh ya kesulitan untuk mengedukasi cara-cara pemberantasan tungaunya ini. Berarti kalau di RSJ Tampan sendiri ya salah satu caranya diisolasi ya dok, dan diobati. Dan diobati semaksimal mungkin. Tapi ada nggak sih dok yang orang gangguan jiwa tapi bersih, maksudnya dia nggak ada skabies? Ada ya dok ya? Karena mungkin dalam pikiran kita mereka ya gimana mau merawat diri gitu, karena ya kesadarannya udah kalau rutin minum obat seperti kita bisa. Ya, banyak yang bersih, banyak juga yang bisa diedukasi. Misalnya sudah bisa rawat jalan, udah kita bisa ajarin, udah ngerti. Kadang-kadang kalau udah pasien kontrol udah ngerti, dok yang ini yang 1 kali atau yang setiap hari udah ngerti mereka. Udah mulai ngerti juga. Nah, biasanya kalau di RSJ Tampan sendiri tuh berapa lama sih dok penyembuhan skabies ini? Waktunya? Jadi kebanyakan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 1 obat oles yang pengolesannya itu harus benar-benar petunjuk dokter, karena biasanya sekali oles saja. Obat yang 1 kali oles ini bersifat skabisid, jadi untuk membunuh si tungaunya. Nah, begitu dioleskan ke seluruh badan, dibiarkan beberapa jam, biasanya 7-8 jam, kemudian dibersihkan, itu bisa mengeradikasi tungaunya sekitar 91%. 91%? Iya. Nah, kalau kita lihat, kita follow up, misalnya masih ada sisa-sisa gatal sedikit, bisa kita ulang di minggu berikutnya. Ya, jadi makanya ini harus betul-betul diwanti, tidak dioles setiap hari. Karena kalau dioles setiap hari ya bisa iritasi, malah bisa menimbulkan efek-efek samping dari obatnya. Nah, apakah skabies ini dok bisa sembuh tanpa
pengobatan atau hanya dengan menjaga kebersihan lagi? Karena mungkin banyak orang yang mungkin tidak teredukasi ya dok ya untuk ke dokter spesialis kulit sendiri. Tapi apakah ini bisa sembuh atau enggak gitu? Memang harus penanganan dokter. Kalau sudah sampai menimbulkan gejala klinis ruam-ruam itu tadi, sayangnya nggak bisa sembuh sendiri. Oh nggak bisa ya dok ya? Kalau memang harus ke ini ya dokter ya dok karena ya? itu tadi ada jeda waktu mulai masuknya tunga sampai munculnya gejala itu sudah terlanjur memberikan waktu kepada tunga untuk berkembang biak secara banyak. Jadi nggak bisa lagi hanya dengan cuci tangan atau mengharapkan sembuh sendiri. Jadi memang perlu pengolesan obat. Pengolesan obat. Nah kalau untuk konsumsi makanan sendiri nih dok. Biasanya kan kalau penyakit itu ada yang nggak boleh dulu makan ini, nggak boleh dulu makan ini. Nah kalau skabies sendiri ada pantangan makannya nggak sih dok? Atau nggak ada nih dok? Oke. Untuk penyakitnya sendiri itu nggak ada pantangan. Nggak ada ya dok ya? Cuma mungkin boleh disarankan begini. Kalau memang si orang itu punya penyakit alergi, terus menderita skabies, ini kan bisa menimpa. Ya jangan dimakan dulu yang makanan yang dia alergi itu. Kayak double-double. Atau mungkin ya konsumsilah makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh. Karena penyakit ini pun seperti penyakit yang lain bisa terjadi kalau didukung oleh daya tahan tubuh kita yang lemah. Ya, kayak kita misalnya tinggal di pesantren, nggak ada tuh anak saya kena penyakit skabies, yaitu didukung mungkin daya tahan kulitnya, daya tahan tubuhnya yang mendukung, mengkuat, jadi tidak mudah terinfeksi. Ya, nah itu mungkin boleh didukung juga sama makanan-makanan yang mendukung daya tahan tubuh, boleh dikonsumsi. Cuma kalau untuk pantangan-pantangan khusus nggak ada ya dok ya. Takutnya nggak boleh makan coklat gitu kan. Itu penyakit yang lain ya dok ya. Berarti ya aman ya dok ya. Yang penting harus cari makanan yang sehat-sehat juga ya dok. Nah tadi kan kita ada di awal tadi dokter bilang bisa menular ke anak-anak juga. Dan mungkin ke bayi juga ya dok ya. Nah kalau penanganan untuk anak-anak dan bayi sendiri gimana sih dok? Karena kita tahu kalau anak-anak ini yang paling lebih aktif gitu ya, susah untuk menahan gatal gitu. Benar-benar. Jadi memang sering terjadi pada anak-anak, walaupun nggak tinggal di pesantren ya anak-anaknya. Kadang-kadang karena skabies ini bisa ditularkan juga melalui binatang, bulu binatang. Jadi mungkin pegang-pegang kucing, pulang-pulang ya bawa tungau di rumah, di badannya, nggak dibersihkan, terinfeksi skabies. Atau menular dari anggota keluarga yang lain. Misalnya kakaknya pulang dari pesantren, ada skabies, tidur sama adiknya yang masih bayi mungkin, adiknya jadi terinfeksi juga. Nah ini nggak perlu khawatir, ada juga obatnya. Cuma tentu beda dosisnya, beda cara pakainya. Walaupun sama merek salepnya, tapi ini yang benar-benar harus diperhatikan. Kalau mungkin untuk orang dewasa sekian jam, bayi dan anak sekian jam. Dan harus betul-betul diperhatikan durasinya itu, ke mana-mana yang dioles, durasinya, dan harus segera dibersihkan. Karena memang untuk anak-anak ya ada efek samping yang harus kita cegah terjadi akibat pengolesan obat ini. Iya, karena kulit anak ini kan sensitif ya dok ya, apalagi anak bayi gitu ya dok, kulitnya masih lembut banget. Takutnya kan kalau dikasih bahan-bahan kimia itu berefek ke depannya. Ternyata ada dosisnya sendiri ya dok ya. Dok, ada nggak sih tips and trik dari dokter nih biar kita masyarakat Riau dijauhi oleh penyakit skabies ini dok? Intinya kebersihan okay. Kebersihan diri dan kebersihan bersama. Karena kalau bersih itu ternyata nggak bisa sendiri, harus sama-sama ya dok ya. Jadi dimulai dari diri kita dulu, personal hygiene kita, yang mungkin ya mandi 2 kali sehari dengan bersih, cuci tangan, menjaga kebersihan badan, apa yang kita pakai, dan kebersihan lingkungan. Mungkin juga ya mengurangi kebiasaan-kebiasaan sharing barang, seperti pakaian, handuk, sisir yang mungkin bisa menjadi sumber-sumber penularan penyakit ini. Nah kalau untuk ada nggak sih harapan dari dokter untuk pasien-pasien dokter nih yang di RSJ Tampan maupun masyarakat yang udah berobat nih di RSJ Tampan sendiri dok? Harapannya ya semoga kita bisa bekerja sama dengan baik ya dok. Iya benar, karena hasil yang baik itu memang harus kerjasama dokter dan pasien. Karena ya memang
pokoknya itu adalah pasien. Bagaimana cara mengkonsumsi obat, mengoleskan obat, menjalankan edukasi-edukasi yang disarankan, itu pasti akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan kalau sudah sembuh, maintenance-nya, menjaganya supaya nggak terinfeksi lagi. Iya, kalau udah sembuh jangan lengah ya dok ya. Karena bisa balik lagi, datang lagi. Nah, tadi kita udah membahas banyak ya dok seputar skabia sendiri. Ternyata gejalanya seperti apa, terus bagaimana cara penanganannya, penularannya seperti apa. Nah, mungkin ini yang terakhir nih dok, yang terakhir. Boleh nggak sih harapan dokter untuk pemerintah sendiri mungkin lebih mendukung lagi di RSJ Tampan atau gimana? Atau aku jadi grogi ya? Ya mungkin selama ini dukungannya sudah sangat bagus. Wah, untuk Rumah Sakit Jiwa Tampan. Tapi mungkin kedepannya ya boleh lebih didukung lagi layanan-layanan yang ada di rumah sakit jiwa supaya bisa lebih memberikan pelayanan yang paripurna kepada pasien, karena pasien-pasien dengan gangguan jiwa juga membutuhkan layanan-layanan paripurna dari bidang-bidang lain seperti penyakit dalam, saraf, kulit, supaya memberikan hasil yang lebih baik, maksimal lagi. Karena mungkin di sini Sobat Diskominfotik taunya RSJ Tampan ini hanya untuk gangguan jiwa ya dok. Ternyata enggak ya dok ya, lengkap ya dok ya. Iya sudah. Jadi siapa aja udah bisa berobat ke rumah sakit jiwa. Jangan takut ya dok ya. Oke, makasih banyak Dokter Lia Septina Pak Paham SPDVE selaku dokter spesialis kulit dan kelamin ya dok ya. Semoga apa yang dokter sampaikan bisa menjadi ilmu dan wawasan baru nih dok untuk Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak Yola. Makasih banyak ilmunya ya dok ya. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga ya. Terima kasih, saya Yolanda Mardahya. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.